Three, two, one. Halo Pak Pemuda, kembali lagi bersama saya Kirana di Obrol Ngobrol Santai Tebarkan Inspirasi. Nah, di sini kami akan membawakan isu-isu seputar hukum, edukasi, dan pendidikan. Nah, untuk kali ini berbeda nih dari episode-episode sebelumnya. Kali ini saya ditemani sebuah piala besar. Yang jadi highlight kita hari ini ada piala bergilir National Anti-Money Laundering Moot Court Competition. Nah, karena ada namanya National Anti-Money Laundering, jadi narasumber kita kali ini adalah pemenang Anti-Money Laundering ke-7, ada Putri dan Cynthia. Nah, kepada narasumber boleh dong diperkenalkan dirinya. Dari sini dulu mungkin. Halo teman-teman, kenalin nama aku Cynthia Vanessa Milala. Aku salah satu anggota dari delegasi National Moot Court Competition Anti-Money Laundering 7. Oke, halo semuanya. Aku Putri Saventina Ambarita, merupakan salah satu anggota delegasi anti money laundering yang ke-7. Salam kenal semuanya. Jadi ini Cynthia, Iya, yang ini Cynthia. Putri ya. Oke. Kabarnya selain kuliah nih, kesibukannya apa gitu, boleh dong dikasih tahu sama kita. Selain kuliah paling ya mengisi kegiatan organisasi KPS. KPS ya. Iya. Kalau Putri? Sama juga ya. Nah, bicara-bicara tadi tentang money laundering sama KPS kan. Jadi kan nggak semua orang tahu. Mungkin tahu karena itu salah satu organisasi yang tersorot di Fakultas Hukum, Komunitas Peradilan Semu. Nah, kalau aku boleh tahu nih, boleh dijelasin dulu nggak KPS atau Komunitas Peradilan Semu itu apa? Boleh antara kalian gitu. Yang jelasin? KPS itu kan namanya Komunitas Peradilan Semu, di mana ini merupakan UKM dalam Fakultas Hukum USU. Di mana sebenarnya KPS ini adalah suatu organisasi yang berkecimpung dalam dunia perlombaan. Khususnya terkait dengan hukum acara, baik itu seperti peradilan semu ya Kak ya. Maksudnya kayak kita jadi hakimnya, jadi backpack dalam pengadilan itulah. Jadi memang organisasi yang dikhususkan untuk perlombaan gitu dengan fokus di hukum acara. Iya, benar gitu ya. Jadi tadi juga dengar itu KPS itu UKM. Iya, UKM berarti bukan organisasi internal FH. itu UKM. UKM ya. Oh, jadi teman-teman KPS ini salah satu UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di USU Universitas Sumatera Utara, tapi berkecimpung di dalam Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan mereka mendalami lomba-lomba di persidangan kayak. Tapi benar juga yang di-highlight adalah hukum acaranya gitu ya. Nah, kan kalian di sini sebagai pemenang anti money laundering-nya, itu kan suatu perlombaan gitu. Boleh kita tahu nggak itu perlombaan apa sih sebenarnya? Kita udah tahu kan mungkin perlombaan persidangan gitu. Tapi kan perlombaan ini membahas kasus apa atau apa gitu? Boleh tahu nggak? Boleh Cynthia deh yang jawab kali ini. Kebetulan untuk piala anti money laundering ini seperti namanya, itu dia melombakan mengenai kasus pencucian uang. Iya. Oke. Jadi kami dikasih kasusnya, kemudian kami mengolah kasus itu, membuat berkasnya mulai dari penyidikan, penuntutan. Penyidikan berarti di kepolisian, berkas kepolisian, berkas kejaksaan, sampai di pengadilan. Bahkan advokat juga kami buat berkasnya begitu. Nah, kemudian setelah kami membuat berkasnya, lanjut nih ke tahap persidangan. Ya, disitulah kami mulai melakonkanlah peran sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai penasihat hukum, bahkan terdakwa dan saksi begitu. Jadi berkasnya itu dari pihak penyelenggara lombanya atau kalian yang milih, penting kasus pencucian uangnya atau gimana? Mereka yang tentukan. Oh, mereka yang tentukan. Iya. Kalian yang menyusun berkasnya gitu. Iya, kami yang menyusun. Mulai dari tahap kepolisian, penyidikan. Jadi kan tahap kepolisian ada berkasnya masing-masing. Dari BAP kepolisiannya itu dibuat seluruhnya sampai ke hakim nanti. BAP. Iya. Benar. Iya, makanya berkas kami tuh enggak
Benar, berarti kan sebelum ada tahapan itu kan, sebelum ada tahapan kalian nyusun berkas, KPS banyak nih, dan maksud aku anggota KPS banyak, tapi kan yang di perlombaan itu mungkin 15-20 orang aja. Iya. Kalian ada tahapan dipilihnya nggak gitu? Atau memang mengajukan diri, saya mau ikut lomba ini, mungkin saya senggang di semester ini dan bisa ikut lomba, itu ada nggak? Sebenarnya itu ada pemilihan juga Kak dari organisasi sendiri ya, dimana kita akan diseleksi, dimana nanti kan udah datang nih proposalnya, nanti udah ada kasus posisinya, di situ kita udah ditanyakan terkait, kita harus menjelaskan apa yang kamu ketahui terkait kasus ini. Oh benar. Kemudian dakwaannya apa kira-kira, dan apa kira-kira yang mau dikembangkan dalam kasus ini, dalam perlombaan ini. Begitu sih seleksinya kira-kira. Oh, berarti semua anggota KPS itu diseleksi? Iya, benar. Berarti kalian semua udah nerima kasusnya, kasus posisi gitu kan? Berarti tanyain lagi gitu, ada atau senior yang jadi jurinya biar kalian itu diloloskan untuk lomba atau gimana? Iya, ada. Iya. Ada coachnya yang untuk seleksi kami. Oh gitu. Berarti sebelum mereka ini jadi peserta lomba, mereka ini diseleksi dulu dari internal KPS-nya gitu kan. Oke, jadi tahapan apa aja sih sebelum kalian jadi delegasi gitu? Kan tadi udah dijelasi Cynthia dikit, kalau pemberkasan dulu dong baru kami ke beracaranya gitu. Tahapan-tahapannya gitu dari awal sampai selesai lomba itu ada apa aja? Boleh dijelasin? Maksudnya kan awalnya udah seleksi nih, kemudian udah terpilih, kemudian kami melakukan apa gitu. Nah, kami mulai latihan delegasi sih ya. Maksudnya kami setiap setiap pulang kuliah itu kami ngumpul di suatu tempat di sekretariat kami. Jadi setiap harinya di situ kami kayak awalnya kami bahas dulu kan mengenai kasus posisi gimana, baru kasus posisi ini tuh enggak ya udah kasus posisi aja, kami kembangkan lagi apa yang bisa dikembangkan segala macam. Nah kemudian ketika udah dikembangkan, kami tentuin lah pasal dakwaannya kira-kira yang cocok apa, bentuk dakwaannya seperti apa, barulah mulai kami memberkas kayak gitu Kak. Biasanya dari pemberkasan sampai perlombaan itu rentang waktunya berapa? Kalian kan nyusun berkas pasti dikasih waktu kan gitu, nggak mungkin cuma seminggu 2 minggu gitu. Biasanya sebenarnya setiap delegasi waktunya itu beda-beda. Cuman rata-ratanya itu biasa 6-7 bulan. 6-7 bulan. Jadi kalian setiap pulang kuliah 6-7 bulan ya kayak di sekret gitu. Iya. Bahkan hari libur juga. Bener. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi khusus lomba ini berbeda Kak. Iya. Jadi apa yang membedakan sama lomba lain? Ini hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan. Ya, jadi memang hanya 3 bulan lah kami yang seperti dijelaskan sih tadi kan, dari jam 5 dari balik kuliah sampai selesai di situ kami kerjain. Ini 3 bulan, nggak kayak sebelumnya kan itu 6-7 bulan ya, kan, benar-benar lama. 3 bulan juga udah lama menurut aku yang nggak pernah ikut lomba gitu. Jadi setelah pengumuman lolos gitu kan, itu kalian daftar dulu dapat kasus posisi. Iya. Terus setelah berkas kalian selesai dikirimkan lagi ke sana. Iya. Iya, itu ada penentuan lolos atau nggak lolosnya nggak berkas itu? Kalau untuk berkas nggak ada sih. Nggak ada. Lebih kepada nanti mereka nilai aja, baru itu jadi poin untuk menentukan juara gitu aja. Jadi tadi dibilang juga kayak dari jam 5 sore. Jadi penentuan habis kuliah itu jam 5 sore. Gitu, jam 5 sore kalian ngumpul di sekret, pemberkasan segala macam. Jadi yang lama itu sebenarnya pemberkasannya atau latihan untuk persidangannya? Biasanya lebih lama selalu di bagian pemberkasannya Kak. Pemberkasannya Karena banyak yang mau dikerjain kan. Cuman kebetulan di kami kemarin itu kami waktu 3 bulan sebenarnya menurut kami itu sangat singkat. Karena 3 bulan itu kami harus mengerjakan berkas yang dikerjakan oleh delegasi selama 6 bulan. Iya benar-benar. Jadi kebetulan untuk kami kemarin waktunya nggak jauh beda ya Kak Putri, antara pemberkasan dengan latihan sidang itu waktunya sama aja. Sama aja. Jadi waktu 1,5 bulan lah ya, 1,5 bulan. Kalau pemberkasan itu ada sekitar 1 bulan lebih. Cuma kalau untuk latihan persidangan kita 21 hari. 25 hari. 25 hari. Iya, 25 hari. Berarti kalian selesai pemberkasan dulu baru bisa latihan sidang? Iya. Beda kan, soalnya kan udah klinis gitu kan. Klinis bisa sekaligus pemberkasan, kita buat aja transkrip. Ini kita
ya udah kami bisa sekalian latihan gitu. Mungkin beda kan, kalian harus siapkan pemberkasan dulu baru bisa latihan persidangan gitu. Soalnya Karena memang yang dari nanti dikumpulkan yang pertama itu berkas. oh ya Jadi benar. memang misalnya kita dikasih tempo nih bulan 1 tanggal 1 harus jadi kumpul nih. Udah kita harus kumpul di situ. Walaupun nanti kita lomba sidangnya itu di bulan 2 gitu. Jadi biasanya sebulan sebelum atau gimana teman-teman ngirimkan berkasnya itu? Kemarin iya tergantung ya. Tergantung perlombaannya. Perlombaannya sebenarnya. Nah, kebetulan Kita juga buat iya Sebulan sebelum. Kalian online atau gimana? Ke sana? Offline. Oh, ke sana. Itu kalian yang pertama offline nggak di tahun ini? iya. Yang perlombaan yang kan udah lama kita online juga. Pernah nggak sih lomba KPS online? Pernah? Pernah kan sih ya? Cokordera Kaderana. Dan saya juga delegasi. Ya benar. Online. Tri juga. ya, Pernah juga online. Apa sih yang bedai lomba online sama offline gitu? Sebenarnya kalau dari segi latihannya sama aja, sama aja. Cuman mungkin lebih ada serunya aja sih. Nah, berangkat ke sana. Jadi benar. ada kayak keseruan pas beli tiketnya lah segala macam. Itu kan nggak dirasain sama. Benar-benar kalau online. Iya. Dan apalagi ini rame-rame ya. Kita intinya kayak udah kayak anak panti tuh. Iya, benar. itu satu pesawat semua kalian? Enggak sih. Perginya beda-beda ya. Itu kalian berapa yang di Money Laundry ini berapa orang jadi delegasi? 18 orang. 18 orang. Kalian jadi apa ya? Waktu itu maksudnya pelakonnya di situ. Kebetulan kami kemarin kan jadi manajer tim ya Kak. Oh, manajer tim. Manajer tim atau official tim itu kami nggak berperan. Kami kayak ya lebih memperhatikan mereka latihan, kemudian memberikan evaluasi segala macam. Kalian ikut pemberkasan juga berarti? Oh, ikut pemberkasan juga. Jadi selama proses perlombaan ini gitu, ada nggak hal-hal yang menjadi tantangan tersendiri nih buat Cynthia atau Putri? Mungkin dari Putri dulu deh. Kalau tantangannya cukup banyak ya Kak. Maksudnya kita juga transisinya misalnya kita yang dari lombanya biasa online kan otomatis dari biasa tuh jam 9 pagi itu udah Iya. secret kan full. Ini kan udah offline nih. Jadi kita harus ngumpul dari jam 5 sore. Kayak mungkin ada mindset agak ketidakmungkinan gitu ya akan selesai. Cuma ternyata bisa juga. Bisa juga. Itu salah satu tantangannya supaya kita menyesuaikan cepat lah untuk teman-teman lainnya. Terus kayak apalagi banyak di dalam delegasi kami ini yang masih baru orang-orangnya kan. Jadi bener-bener pulang jam 12 malam, jam 11 malam tuh mereka kayak kok pulang lah cepet-cepet. Padahal itu sebenarnya udah gak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi, dikurangi lagi udah nggak Iya. bisa. Biasanya kan online kan bisa waktunya kayak agak lebih cepat dan ini nggak bisa sih kalau offline, agak susah di situ ya, terkendalanya di situ. Iya. Orang-orangnya gimana sih kalau offline kan mungkin lebih susah dikumpul ya atau gimana sih? Kebetulan kita ada peraturan ya Kak, namanya delegasi gitu ya. Itu tantangan juga sih sebenarnya Kak. Kayak denda misalnya telat 1 menit aja denda 2.000 gitu. 1 menit? Iya benar. 5 menit udah 10.000 ya? Iya benar. Jadi kayak akhirnya dari situ mungkin mereka jadi nggak, jarang sih ada yang mau telat. ya benar. Bisa dihitung jadi lah mungkin izin kali itu ada kelas yang mungkin nggak bisa dihitung lagi. Benar. Kalau dari Cynthia sendiri tantangan bagi dirinya apa sih gitu? Yang pertama mungkin dari keseluruhan dulu ya kan Kak. Yang pertama kan itu waktu delegasi kami yang seperti diceritakan sebelumnya lebih singkat dari delegasi yang lain kan. Nah otomatis ketika harusnya 6 bulan tapi di korting jadi 3 bulan berarti ada yang harus diubah gitu sistemnya. Nah itulah tantangan bagi kami untuk mengubah sistem yang awalnya mungkin kami cerita sedikit ya kan Kak. Kalau kami dalam pemberkasan biasa itu kan kayak berkas-berkas itu kami kerjain bareng-bareng dalam forum besar. Nah karena ini delegasinya waktunya singkat, otomatis nggak bisa dong pakai sistem kayak gitu kan. Waktunya jadi panjang. Nah jadi kami kayak mengubah sistem bagi kelompok, ada yang mengerjakan berkas penuntutan, ada yang mengerjain berkas penyidikan, ada yang persidangan kayak gitu. Itu satu tantangannya, harus mau nggak mau harus merubah sistem. Kemudian yang dibilang Kak Putri tadi juga masalah waktu kan. Kalau biasa kami online, delegasi online itu kami dari pagi udah di secret tuh. Nah jadi ketika ada yang kelas ke belakang. Sisanya Ya tetap benar. kerja. Benar. Ini offline kan nggak mungkin kayak gitu. Nah otomatis kami harus mulai dari sore. Nah jadi harus, karena waktunya semakin singkat, pengerjaannya harus lebih lebih ekstra lebih
berpikirnya lebih diperas lagi kayak gitu kan Kak. Itulah yang kedua. Apalagi kayak yang bilang Kak Putri, anggota kami kan maksudnya ada yang masih anak dua juga. Baru gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya masih harus banyak belajar lagi mengenai cara, itu juga tantangan. Kemudian apa lagi ya? Dari segi Pandangan sih. iya, pandangan karena Itu kan pendapat satu Iya. orang di banyaknya orang di dalam satu pemikiran itu susah sih menurut aku. ada 18 orang kan. Nah, otomatis 18 orang ini pemikirannya kan beda-beda semua. Iya, bener. Nah, jadi harus benar-benar ditampung, kemudian dicari jalan tengahnya gimana. Benar. Apa yang harus kita lakukan untuk menyatukan pendapat-pendapat ini, itu sih Kak mungkin tantangannya. Dan karena ini juga offline kan, mungkin pressure-nya ketika mau tanding juga beda sama waktu online gitu, karena kami kan langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi begitu udah lomba sampai di sana itu kayak ini kok feel-nya beda ya. Iya, benar. Waktu di online kayak gitu. Tapi ngerasa gimana? Ngerasa tenang nggak sih karena kalian tuh lomba nggak sendiri gitu, ada 18 orang. Ada perasaan tenang nggak sih? Iya. Ya kan, bener kan pasti. Soalnya kan perlombaan yang sendiri itu lebih memakan mental aja menurut aku kan. Mungkin tantangan terbesar yang mereka jalasi tadi kayak merubah apa tadi? Merubah sistem. Itu yang paling susah sih. Dengan kenyamanan kita selama online juga itu susah menurut aku. Kayak online bisa di mana aja kelas gitu. Bisa tadi kan kayak kalian jam 9 pagi udah ngumpul di secret. Oke, yang kelas ke belakang aja. Kan lebih susah gitu menurut aku kalau offline. Gak mungkin dong kita mungkin lah pakai skala prioritas dengan yang berbeda ya. Kalau aku sendiri di hari itu aku beda skala prioritasnya, mungkin nggak semua orang kayak gitu. Nah, untuk lawannya ini siapa aja gitu? Dari universitas mana aja? Untuk di Mauni Laudring sendiri? Kalau untuk lawannya sendiri ada beberapa lah dari Fakultas Hukum di Indonesia. Salah satunya Universitas Tarumanegara. Tarumanegara. Dan kebetulan Tarumanegara ini juga pernah ngadain lomba juga. Iya, si MCC. Jadi kayak agak gimana gitu, karena ketika universitas yang biasanya kita lomba nih, ikutin lomba dia, tiba-tiba kita harus ketrigger ya benar. Jadi lawannya jadi dia gitu. Tapi kalau dari Putri sendiri karena jadi MT mungkin kan, itu ada nggak mungkin dalam diri kan udah pernah jadi delegasi sebelumnya kan, optimis dong untuk menang gitu. Tapi untuk ngasih keoptimisan kita sama adik-adik itu gimana sih? Mungkin kalau ngasih optimisnya gimana ya, maksudnya aku nanamin mindset sih Kak. Kalau kita mau lomba, tujuan kita juara 1. Oke. Jadi ya mau apapun ya kita harus juara 1 gitu. Jadi ya memang berarti ya kayak mana juara 1 ya semampu kita lah berusaha gitu yang terbaik kan Kak. Itu sih yang aku tanamin ke teman-teman kami semua. Karena kan udah habis waktu, habis uang, mungkin tenaga juga. Jadi jangan sampai nggak diseriusi ya untuk perlombaan ini. Mungkin mindset itu yang kalian tanamkan ke mereka ya. Apalagi kalian ikut pemberkasan juga nggak evaluasi. Mungkin itu yang lebih berat sih daripada cuman ikut pemberkasan toh ada yang evaluasi. Mungkin aku kayak gitu sama kayak kita nulis, ada redaktur kok ada yang benerin tulisanku gitu kan. Kalian udah ikut pemberkasan, kalian pula yang evaluasi berkas itu gitu loh. Itu lebih berat loh menurut aku daripada yang mereka cuma nyusun berkas dan ya udah tunggu apa, ya udah kalau dimarahin kami benerin, kalau nggak dimarahin bagus berarti kerjaku gitu. Tips and triknya untuk menang gitu di kompetisi moot court ya namanya. Moot court selanjutnya itu gimana? Dari Putri dulu. Oke, tips and trick. Sebenarnya nggak ada trik khusus ya sebenarnya ya. Kita yang itu yang pertama tadi yang terkait dengan mindset. Kita menanamkan kalau misalnya lomba itu untuk juara. Jangan lomba itu untuk hanya sekedar nambah CV lah atau apalah pengalaman lah, enggak. Itu kita kalau mau lomba gitu mending kayak yang lain aja lah gitu ya kan. Kemudian usaha. Jangan ini ya, jangan banyak capek gitu. Iya kita capek, tapi memang ya namin aja. Kalau misalnya kita usaha bagus pasti hasilnya juga bagus. Yang ketiga mungkin doa dan tulus ya dalam ngerjain suatu apapun. Benar. Menurut saya kalau misalnya kita kuat doanya dan tulus ngerjain apapun ya itu bakal semuanya sih jalannya lancar aja menurut saya ya. Kalau dari Cynthia? Kalau dari aku itu pokoknya lakuin sesuatu itu
yang nantinya kita nggak akan ada penyesalan gitu. Pokoknya berikan 100%. Kayak kita menyadari kalau aku bekerja kayak gini, nanti aku nyesal nggak ya, kayak gitu. Ketika kita udah merasa aku udah berikan 100% nih, apapun hasilnya yang terjadi, aku nggak bakal nyesal. Ketika kita udah sampai berpikiran seperti itu, kayaknya nggak mungkin sih nggak dapat juara gitu. Bener sih. Itu hanya menambahi dari Kak Putri. Jadi tips and trick dari pemenang money laundering kali ini itu pertama usaha ya kan, usaha yang nggak bakal ngianati hasil dan juga doa. Itu sih yang paling penting menurut aku gitu. Jadi kalian aku mau nanya, ini delegasi pertama kalian offline atau gimana? Iya, Iya. enggak, maksudnya ini setelah sekian lama online sih. Ya. Maksud aku bukan pertama kali kalian jadi delegasi, tapi ini pertama kali kalian delegasi terbang langsung ke kota lain gitu kan? Ini Iya. untuk diri kalian kan Kak? Iya. KPS-nya. Enggak, untuk diri kalian kan. Jadi apa sih hal yang paling kalian ingat gitu, yang memorable gitu selama jadi enggak usah jadi delegasi, selama kalian di sana gitu. Itu tadi kan satu udah dibilang kayak feel-nya itu beda gitu. Boleh dijelasin nggak feel yang beda itu gimana? Mungkin dari Cynthia dulu deh. Kayak feel yang beda itu karena kan gini, kalau misalnya kita langsung ke PN Jakarta Pusat itu gimana ya, kayak agak Makin keren gitu. iya, Biasanya ngapain Jakarta dari berita doang gitu kan. kan saya kayak aku orang kampung tiba-tiba sampai main Jakarta Pusat gitu, lomba gitu. Terus kemudian mungkin apa ya, ini di luar lomba kan ya, di luar lomba karena online offline, suasana kita di hotel gitu nggak sih, saya kemarin. Jadi kami tuh suka ngumpul gitu Kak di satu kamar di hotel. Terus sebelum lomba kami ngumpul dulu di satu kamar. Jadi kayak 18 orang di hotel kamar yang kecil itu betul-betul sampai sekarang feelnya tuh masih kayak pengen lagi gitu kan. Terus waktu udah pengumuman nih, udah pengumuman juara itu kan pulang jam 12 malam. Kami baru balik dari Trisakti, kami ngumpul di kamar Bu Rapiko. Itu betul rame-rame, ada yang duduk di tempat tidur, ada yang duduk di lantai segala macam. Jadi kayak itu seru sih. Evaluasi. Enggak evaluasi, lebih ke Ya udah kumpul aja dulu di situ gitu. Coba cerita. terus kayak makan pizza bareng. Mungkin itu sih Kak. Sama Ibu Rafiko ya berarti ke sana. Jadi setelah belum, tadi Putri belum, hal yang paling diingat gitu selama di sana. Hal yang paling diingat ya itu sama sih apa yang dibilang Cynthia. Mungkin yang saya ingat selalu itu bagian udah menangnya ya. Kalau bagian sebelumnya itu agak-agak buat Benar-benar. kayak ngambil inilah, apalagi itu kami delegasi pertama yang tampil. Oh, kalian nomor peserta yang pertama. Iya. Oke. Dan itu kami harus mulai siap-siap dari jam 5 pagi. 4, iya. Dan Jam 4 pagi. Lombanya jam berapa? Jam 6 harusnya. Iya. Jam 6, 7. Iya, jam 7. Oke, jadi dari jam 4 pagi kalian udah bangun gitu. Ya, dari jam 4 pagi kita udah harus standby on makeup, Ya benar. custom dan lain sebagainya itu udah selesai. Terus jam 7 pagi harus sampai di PN. PN. Iya, dan itu bener-bener kayak aduh capek banget sebenarnya kan Kak. Apalagi semalamnya belum tidur, maksudnya tidur sih, tapi tidur Ya tidur duduk ya. Iya benar. Karena TM juga kan. Iya, sampai Oh, technical meeting juga. Itu technical meetingnya di Trisakti. Iya. Oh, Jadi mereka 2 orang kan, ketua delegasi sama Putri technical meeting. Jadi kami yang nggak technical meeting nggak bisa tidur juga. Jadi kami nungguin mereka juga. Padahal kalian juga nggak di situ, maksudnya nggak bersidang di situ ya kan? Kalian kan cuman ngeliat kan? Iya. Tapi deg-degannya dapet ya? udah dapet dong kan. Maksudnya kayak apalagi pas udah mulai sidangnya nih kan, udah datang juri-juri, aduh gimana ya mereka bisa bawa bagus kan ya. Iya benar-benar. Terus mungkin ya yang di malam itu kita kan sering kumpul tuh ya di kamar Bu Rafiko kan. Jadi cerita sama Bu Rafiko, tidur di tempat tidur Bu Rafiko. Jadi kayak santai aja. Santai gitu. aja. Apalagi ini kayak pertimbangannya sama dosen gitu kan. Pertama kali kalian pergi sama dosen benar. Jadi sama baru kayak bestie gitu loh kan. Santai gitu ngomong, itu mungkin jadi memorable juga lah ya. Benar-benar. Dan satu lagi kita kan jumpa dengan teman-teman lain ya, banyak dari universitas lain. Iya. Banyak. Dan ketika saya berbicara dengan mereka itu mungkin saya merasa memang benar-benar jiwa-jiwa sangat kompetitif. Maksudnya. Apalagi kalau mungkin anak-anak Jawa, anak-anak di luar Sumatera, Benar. rata-rata itu gimana ya, maksudnya memang
pinter lah Pinter. maksudnya ya. Oke, lebih dari kita mungkin biar kita bisa belajar dari mereka juga kan kalian ngobrol. Benar, kayak latihannya gini, waduh hebat juga. Maksudnya itu yang bisa saya ambil, berarti kalian mereka ini pintar, kompetitif dan cukup baik lah untuk diambil ini. Benar-benar. Setelah dinyatakan sebagai juara pertama kan, ini juara umum ya karena piala bergilir kakak lihat di sini ya kan. Sebagai setelah dinyatakan sebagai juara dan kembali pulang lah gitu kan ke Medan. Itu lombanya berapa hari sih? 4 ya? 5. 4 Wah sih berapa hari ya kan? 4-5 hari gitu ya. Setelah pulang itu ada nggak pelajaran yang penting di sana atau memang kita mungkin di Medan kita jarang on time kalau menyelenggarakan suatu acara atau di sana mereka dibilang jam 6 memang pas jam 6 gitu. Pelajaran penting yang kalian bawa dari perlombaan itu gitu ada nggak? Mungkin lebih ke yang melihat semangat mereka sih. Semangat ya benar. Semangat mereka dalam melakukan sesuatu itu kelihatan ya Kak. Ya, terus cara mereka juga apa ya bersosialisasi itu kan beda dari kita di sini. Mereka di sana kayak ngomongnya lembut kali. Kayak datang di mana kayak kami delegasi yang paling ribut ya begitu. Benar-benar. Sampai di auditorium itu mereka itu kalem gitu. Tapi ributnya bukan ribut cerita-cerita, tapi lebih kayak siapa yang mau nyanyi kami nyanyi gitu. Siapa yang mau nari kami nari. Sedangkan mereka itu kayak ya udah agak kalem-kalem kayak gitu. Itu nampak beda kali ya. Itu beda kali. Terus iya semangat kompetitif mereka sih kelihatan gitu. Mereka itu tipenya mau apa ya? Mereka mendatangi kita terus kayak bertanya gitu. Kalian delegasi kalian gimana ya gini apa segala macam. Jadi sharing gitu kan. Sharing mungkin itu sih Kak. Jadi dalam perlombaan aja ya lawan, tapi kalau untuk sharing-sharing nyatu semua gitu dari universitas manapun kalian cerita gitu. Itu mungkin hal yang bisa kalian pelajari kan kayak ya udah kalau lawan pas perlombaan aja gitu. Itu kita teman. Pas kalian udah pulang pun kalian tetap temenan atau gimana? Atau udah follow-followan IG atau apa? Enggak. Ada sih beberapa. Ada beberapa. Ya cuma mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Iya benar. Kalian juga. Ini jadi KPS mau delegasi lagi atau enggak? Ada persiapan untuk delegasi? Kebetulan lagi ada delegasi juga. Ada lagi yang kalian masih TOEFL, tapi orangnya bukan kami lagi. Beda. Stambu berapa? Kebanyakan maksudnya? Ada 2 orang ya, Stambu 20, sisanya 2021 sama 2022. Udah mulai regenerasi berarti KPS ya. Berarti boleh dong pesan-pesan untuk mahasiswa yang di Fakultas Hukum ini bisa terus memperoleh prestasi. Soalnya kan banyak nih perlombaan yang sebenarnya bisa banyak kan perlombaan yang bisa diikuti sama anak-anak hukum. Mungkin kita fokus ke KPS dulu gitu. Untuk adik-adik kalian juga boleh gitu. Semangat untuk terus itu perlombaan tanpa melihat ininya. Tadi kata Putri juga jangan lomba itu cuma untuk buat CV gitu kan, jangan lomba itu cuma buat keren-kerenan, tapi memang optimis untuk juara 1 gitu kan. Pesan-pesan untuk mahasiswa untuk bisa terus memperoleh prestasi khususnya di lingkup Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara gitu. Boleh dari Cynthia dulu deh. Kalau dari aku mau bilang kepada kawan-kawan gitu kan, ikut lomba itu sebenarnya gimana ya? Kayak kesannya itu kayak menakutkan kadang-kadang. Iya. Tapi kawan-kawan sebenarnya dari lomba itu kita belajar banyak banget. Aku bisa bilang kawan-kawan kalau merasa banyak dapat ilmu dari kampus, ketika kawan-kawan ikut lomba itu sampai 3, 4, 5 kali lipat ya Kak Put, kita dapat ilmu dari lomba. Benar. Itu terlepas dari kita menang atau kalah. Karena kebetulan aku delegasi sebelumnya kan pernah dan itu memang belum beruntung nggak juara gitu ya Kak. Tapi aku merasa sama sekali nggak ada kekecewaan dalam diriku gitu. Aku di lomba kalah enggak, malah aku gara-gara aku kalah itu aku merasakan di mana enaknya lomba, begitu banyak pengetahuan yang aku dapat dari yang aku nggak dapat di kampus. Aku memutuskan untuk ikut lomba lagi gitu karena kayaknya sayang kalau pengetahuan aku cuma sampai di sini aja. Sedangkan kalau aku ikut lomba lagi, aku yakin pasti bakal banyak yang aku tahu gitu kan. Nah itu sih kawan-kawan, dan juga dari segi percaya diri juga kan, karena kalau kita ikut lomba itu kan Kak bukan hanya belajar hukum acara doang, enggak, tapi
gimana kita bersikap gitu. Kita jadi, nah jujur dulu aku orangnya nggak berani ngomong gini aku ini nggak bisa. Oke, iya. Nah nggak bisa sama sekali. Tapi gara-gara kita ikut lomba, mau nggak mau ya harus gitu kan, harus. Nah artinya apa, nambah skill juga gitu, nambah soft skill, bisa beranilah ngomong gitu kan, utarakan pendapat. Itu sih kawan-kawan. Oke, Itu lah dari aku. untuk Putri gimana pesannya? Pesannya untuk teman-teman Fakultas Hukum, lomba itu kan nggak hanya sebatas terkait dengan hukum aja ya. Benar. Maksudnya banyak jenis lomba juga yang bisa teman-teman lakuin. Mungkin untuk pertama ikutin aja dulu lombanya, karena banyak nih anak, kayaknya teman-teman ini banyak yang kayak udahlah capek gitu mungkin ya benar. Mungkin ayo lebih aktifkan diri lagi lah. Mungkin itu ya. Yang pertama aktifkan diri aja, ikuti lomba, percaya diri. Kemudian ketika sudah mendaftarkan dirinya dalam lomba, usaha yang terbaik dan tulus dalam melakukannya dan berdoa. Itu ya. Jadi lomba ini bukan sekedar ajang, oh aku ikut lomba, dia belum pernah ikut lomba gitu ya kan. Tapi juga pengalaman itu mahal teman-teman. Terus juga nambah soft skill juga kan. Mungkin anak-anak hukum memang dipaksa untuk bisa ngomong di depan umum gitu kan. Tapi mungkin kalau hanya mengandalkan perkuliahan mungkin kurang ya. Mungkin lomba ini bisa jadi salah satu bimbel terbaik teman-teman yang gratis pula kan. Bimbel terbaik teman-teman yang gratis untuk bisa nambah soft skill dan pengalaman itu sih. Jadi sebelum penutupan nih, ada dari kalian masing-masing 3 kata untuk pengalaman delegasi anti-money laundering ke-7. Mungkin dari Putri dulu. Mungkin kalau dari aku ya, slogan delegasi juga ya, maksudnya boleh. ya Lial yang sering kan itu yang delegasi saling sayang. Ya. Delegasi harus saling sayang gitu ya, karena menyatukan pemikiran itu memang hal terberat sih ya kan, apalagi 18 orang gitu. Mungkin dari Cynthia? Kalau dari aku delegasi paling super. Paling super. Iya, karena super cepat. Benar tadi. Waktu kalian itu beda ya. Dari perlombaan-perlombaan sebelumnya gitu. Nah, hari ini tuh kita udah ngomong-ngomong tentang salah satu organisasi populer di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yaitu Komunitas Peradilan Semu, ya kan? Selain fokus pada perlombaan, KPS ini juga unggul dalam pemahaman tentang substansi hukum acara. Sebelum hukum acara itu jadi mata kuliah wajib sebenarnya kan. Jadi senang sekali sebenarnya hari ini. Terima kasih untuk Putri dan Cynthia atas kesediaan waktunya udah mau sharing-sharing sama kita. Dan untuk semuanya, see you in the next podcast. Bye-bye. Bye.